Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan kami ke sini adalah untuk melakukan wawancara kepada Bapak tentang sejarah Muhammadiyah masuk ke Malang untuk memenuhi tugas IKT. Selanjutnya untuk pertanyaan wawancara akan dilakukan oleh teman saya terlebih dahulu. Yang pertama Pak, nilai atau ajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mana yang paling mempengaruhi cara Bapak dalam memimpin, yang menginspirasi Bapak dalam memimpin? Oke, ini ke review dahulu ya. Jadi perkenalkan saya Imam Abdali, sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Ya, terima kasih atas kehadiran para mahasiswa. Jadi judul besarnya bagaimana sejarahnya Muhammadiyah masuk Kota Malang ya. Kemudian menyambung bagaimana apa tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Nilai atau ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menginspirasi Bapak. Jadi pertama, bila dua hal itu sebelum kemerdekaan itu Muhammadiyah masih belum ada di Kota Malang atau bahkan Malang, karena dulu di Malang ini belum terpecah kota, kabupaten sama kota Batu, masih Malang. Ya, itu ceritanya. Sambung dengan pertanyaannya, bagaimana ya dalam memimpin, kesemangatannya, keteguhannya, ya, dan kegigihannya dalam membela agama. Seorang yang dahulunya nama Muhammad Darwis dan menjadi nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya setelah haji itu. Nah, gigih berdakwah sampai ke Jawa Timur. Nah, ceritanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berdakwah menuju ke Banyuwangi. Ya. Nah, ketika naik kereta api, dia berhenti ada di Stasiun Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Ya, itu awal bagaimana Muhammadiyah itu masuk di Kota Malang. Nah, kalau lebih jelasnya tahunnya sudah kita sejarahkan ya, itu sebelum kemerdekaan ya, atau bahkan setelahnya baru kemerdekaan baru berkembang ya. Bagaimana seorang kepala stasiun itu ya kagum dengan perilaku, dengan kepeyaan seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Nah, karena kemalaman tidak ada kereta yang mau ke Banyuwangi ya, atau melanjutkan perjalanan itu, maka dia menumpang bermalam di Stasiun Sumber Pucung. Disambut sama namanya kalau salah Pak Supari atau siapa itu kepala stasiun itu. Nah, maka kemudian kagumnya itu sampai ditelisik, siapa ini, tokoh siapa. Dia kenal Ahmad Dahlan gitu kan. Maka suatu saat kepala stasiun itu datanglah ke tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ya, luar biasanya seorang yang alim, seorang yang dermawan, ya. Begitu dia nggak bawa sarung, nggak bawa apa, begitu mau ikut ibadah, yang tahu kepala stasiun tadi itu dibukakan almari, suruh ngambil sendiri batik-batik yang baru, sarung-sarung yang baru, baju yang baru, suruh ngambil. Terus diajak, ya, begitu mulia, begitu dermawannya dan gigihnya, hanya dari Jogja menuju Banyuwangi. Nah, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai mengenalkan Muhammadiyah itu di Malang. Maka awalnya ya, secara singkat ceritanya adalah namanya pimpinan cabang Malang. Gitu. Setelah cabang Malang ya ada di sini di Malang ini ya, mulai dari cabang Pucung, Kepanjen, sampai jadilah pimpinan daerah. Nah, ya, dari pimpinan daerah itu akhirnya
terbagi menjadi adanya kota, kabupaten sama batu, maka ke depan atau pada tahun sekian jadilah pimpinan daerah itu di Kota Malang itu menjadi Malang Raya. Ada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, ada pimpinan daerah Kabupaten Malang, dan ada pimpinan daerah Kota Batu. Inilah akhirnya dakwah ya Jemaah Dahlan mengenalkan yang namanya Islam agamaku, Muhammadiyah adalah gerakanku, itu sampai pada umat di Malang Raya. Artinya Muhammadiyah sudah dikenal. Nah, pada masa-masa itu banyak tokoh-tokoh yang disebut, termasuk ada namanya Kiai Haji Bejo Darmo Laksono. Ya, akhirnya dikenang, ada nama-nama termasuk di rumah sakit UMM ada masjid Kiai Bejo, dan nama-nama itu dikenang oleh para pimpinan sekarang, nama orang tokoh-tokoh dahulu yang sudah berjuang dari tokoh Mbah Bejo itu, panggilannya Mbah Bejo ya. Nah, itu ada mereka di Orodowo dahulu, bagaimana santri-santri, bagaimana pengajian, bahkan membuat radio, semua disebar, semua itu akhirnya terus berkemajuan. Nah, jadi sejarah singkatnya itu awalnya dari sejarah bagaimana perjalanan dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, sampai sekarang Muhammadiyah itu sudah berkembang, akhirnya jadilah panti asuhan di Kota Malang, yang paling tua itu ada di Bareng ya, panti asuhan, jadilah sekolah-sekolah, jadilah termasuk UMM itu adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah Kota Malang yang menginisiasi itu sampai sekarang. Nah, itu sejarah singkat Muhammadiyah Kota Malang, Muhammadiyah Kabupaten Malang sampai sekarang sudah bisa berkembang dengan baik. Ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran Muhammadiyah dalam perkembangan pendidikan Islam di Kota Malang sejak awal berdirinya hingga sekarang? Jadi pendidikan Islam memang begini. Jadi Muhammadiyah itu sudah konsis atau komitmen dakwah Islam ya, artinya dakwah yang diberikan lewat pendidikan dan kesehatan ya. Jadi memang pilar yang paling kokoh bagaimana dakwah melalui pendidikan dengan membuka sekolah-sekolahan ya. Kemudian di Kota Malang khususnya punya rumah sakit itu ada 4 rumah sakit, terus ada 21 sekolahan ya, dan itu yang masuk bukan warga Muhammadiyah saja, semua, bahkan ada yang Nasrani pun juga ada yang sekolah ya, yang bukan Muhammadiyah pun juga ada yang sekolah situ, simpatisan juga gitu. Nah, disitulah anak-anak didik itu dikenalkan tentang Islam, seperti halnya para mahasiswa mengenal dengan AIK itu ya. Kemudian di kesehatan juga begitu, pasien-pasien juga didatangi oleh kiai-kiai Muhammadiyah, dibimbing saat sakit supaya sabar dan sebagainya ya kan, dan mengenalkan juga jati diri ini adalah Muhammadiyah dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian baru ya pilar yang utama yang utama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dipegang oleh majelis tabligh dan ya tajdid, itu menggerakkan. Kalau di Kota Malang itu adanya CMM, Korps Mubalek Muhammadiyah, yang sekarang ini ada 300 orang ya, dari kiai, ustadz sampai yang junior, senior ngumpul jadi satu, namanya Korps Mubalek Muhammadiyah, yang setiap 4 bulanan disebar, ditata masjid-masjid Muhammadiyah itu dijadwal ya, untuk dakwah, untuk khutbah, itulah untuk ceramah-ceramah Ramadan dan sebagainya. Itu penyebarannya ditata rapi sedemikian mungkin ya. Itu dakwah kita tidak berhenti. Dakwahnya sekarang tidak hanya sekedar pendidikan dan kesehatan saja, tapi dakwah mulai masuk ke komunitas, dakwah melalui ekonomi, majelis ekonomi ya. Ada di Kota Malang ini ada 500 orang yang dibina UMKM-nya ya. Produknya itu uruskan mereknya, halalnya, peritnya, NIB-nya itu legal UMKM-nya diuruskan
sehingga dia bisa bekerja, bisa produknya diterima di minimarket market, di Alfamart, Indomaret, gitu kan. Nah, kemudian begitu sejahtera, rajinlah dia beribadah, bahkan menjadi donatur di rasismu, ya, dan dia malah ingin masuk jadi anggota Muhammadiyah. Itu semua adalah cara-cara dakwah. Begitulah di komunitas anak-anak muda ada dakwah multimedia, ya, itu istilahnya dakwah bil qalam, gitu ya. Dulu menulis ada buklet uswatun hasanah, menulis ada di platform media dan sebagainya. Anak-anak kader-kader muda, itulah cara-cara dakwahnya cukup bervariasi. Memang dahulu tidak ada namanya medsos, sekarang kita tingkatkan lewat medsos, ya, di dakwah. Nah, kemudian masih juga mensilaturahimkan keluarga besar supaya kumpul, ada tabligh akbar, ya, dan sebagainya. Itu kira-kira, ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bapak. Bagaimana dinamika hubungan Muhammadiyah dengan organisasi Islam lain di Malang pada masa-masa awal pertumbuhannya? Ya, awal Muhammadiyah masih tahun-tahun ya 70-an, 60-an itu sampai 80-an. Muhammadiyah itu dengan organisasi yang lain itu karena belum ada alat komunikasi seperti platform media WA atau apa, ya, sehingga keharmonisan itu kurang, ya. Dulu itu ada yang anak cowok Muhammadiyah mau melamar anaknya NU, tertolak. Ini kamandola itu nggak mau, saya mantu Muhammadiyah, gitu kan. Seakan-akan Muhammadiyah itu kafir, gitu kan. Seperti halnya ya dalam kan pernah filmnya itu kan disebut kafir, kan, gitu kan. Nah, seakan-akan Muhammadiyah itu berbeda aliran, padahal Muhammadiyah itu sama dengan organisasi yang lain, disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya melakukan sunnah-sunnahnya Al-Quran dan hadis, dan mencintai Rasulullah dan meniru Rasulullah. Seakan-akan ya karena dulu ekstrim, karena doktrin-doktrin yang kurang, akhirnya tidak paham tentang Muhammadiyah. Seakan-akan, sekarang sudah tidak. Jadi sekarang semangatnya itu satu dalam akidah Islam, ya. Kemudian toleransi dalam ibadah. Nah, ini bedanya ya ibadahnya saja, ya kan? Yang kunut nggak kunut, yang musolli nggak musolli, yang tahlilan nggak tahlilan, itu hanya ritualnya saja, kan? Itu. Maka kemudian bersama dalam ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi bersatunya ukhuwah Islamiyah. Ini yang kita kampanyekan. Dan sekarang di pimpinan Kota Malang, ya, Muhammadiyah selalu harmonis dan selalu bekerjasama dengan pimpinan cabang baik NU, Al-Irsyad, LDII, ya, itu yang paling besar kan Nahdlatul Ulama, itu kan kita selalu ada komunikasi. Bahkan sudah pernah kita jalin halal bihalal keluarga besar NU dan Muhammadiyah, ya, 10.000 orang, ya, itu kerukunan, ya, adalah kerukunan intern umat beragama.